Relawan itu penting sekali Mbak Alia. Dia bekerja dengan hati, bahwa di dalam dirimu, dalam kesulitanmu, ada perhatianku. Assalamualaikum, halo sahabat tangguh, balik lagi di podcast BNPB. Kali ini bersama Alia Faradila yang akan memandu podcast hari ini. Tentunya kita akan membahas informasi dan isu-isu terkait kebencanaan di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Halo sahabat tangguh, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, karena menurut data Satgas COVID-19 nih, kasus aktif COVID di Indonesia sudah mulai naik lagi. Nah, nggak bosen-bosen, Alia mau ngingetin sahabat tangguh semua di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah, jangan sampai kena COVID ya teman-teman gitu. Oke. Nah, sahabat tangguh, kita hari ini kita semua tahu ya gitu bahwa penanggulangan bencana di Indonesia ini sudah berkembang ke arah yang lebih baik gitu tentunya ya. Mulai dari pengelolaan risiko, peningkatan SDM, respon darurat, pelibatan seluruh lapisan masyarakat gitu ya, hingga ujungnya adalah ada pada pengurangan risiko bencana gitu ya. Nah, sejalan dengan perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia ini nih, pada sisi lain rupanya terjadi fenomena profesionalisasi pada aspek sosial yang membuat aspek penanggulangan bencana yang tadinya hanya dilihat sebagai hal yang didasari oleh kedermawanan atau kesukarelawanan gitu ya. Nah, sekarang ini mulai bertransformasi menjadi sebuah bidang profesi yang memiliki dasar keilmuan, kerangka nilai hingga keterampilan tertentu yang terwujud dalam profesi pekerja sosial. Nah, tapi sebenarnya apa sih pekerja sosial itu ya? Nah, hari ini kita akan bahas langsung tentunya dengan ahlinya langsung nih, ahlinya dalam dunia pekerjaan sosial khususnya dalam kebencanaan. Bersama kita sudah ada Bapak Dr. Puji Pujiono MSW, praktisi dan pakar global bidang pekerjaan sosial dan penanggulangan bencana. Apa kabar Bapak Puji? Kabar baik Mbak Alia, Kabar terima baik. kasih. Bapak boleh disapa dulu sahabat tangguh yang Tentu ada di saja. rumah. Sahabat tangguh, tetap sehat, dan salam dari pekerjaan sosial Tatwam Asi. Di dalam dirimu ada aku. Begitu Mbak Alia. Waduh, itu tadi Tatwam Asi, itu apa itu Pak? Tatwam Asi itu artinya empati dari Empati. pekerja sosial kepada orang yang ditolongnya, bahwa di dalam dirimu, dalam kesulitanmu, ada perhatianku, ada hakmu yang menjadi tanggung jawabku untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Oke, nanti kita akan lebih lanjut membahas itu lah Pak. Tapi tadi di awal kita sudah menyebut sedikit bahwa perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia ini sudah mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Tentunya pelaku penanggulangan bencana ini juga sekarang mulai bertransformasi kepada bidang atau profesi yang lebih profesional nih Pak. Salah satunya adalah pekerja sosial tadi itu Pak. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Pak, sebenarnya apa sih pekerja sosial itu? Baik, saya kira arah transformasi penanggulangan bencana ya, sejak saya amati sejak 15 tahun lebih ini. Yang pertama, dia mengarah menjadi lebih integrated. Dari yang hanya respons sekarang menjadi resiliensi yang berkelanjutan. Ini narasi Pak Presiden di Bali kemarin. Iya. Tetapi juga yang secara lateral, yang tadinya hanya berpusat pada perespon bencana saja, sekarang menjadi urusan semua orang seperti di Pentahelix. Nah, di dalam konteks itu ada satu profesi yang akarnya adalah dari yang disebut Mbak Alia tadi, kedermawanan, kesetiakawanan ya, kemudian juga misalnya semangat gotong royong, ini akar-akarnya. Tetapi kemudian dibangun menjadi suatu profesi yang namanya pekerjaan sosial. Ya. Ini suatu pekerjaan bagian dari disiplin pertolongan. Jadi ada kedokteran, ada dan sebagainya, ada pekerjaan sosial. Yang bidangnya itu terkait dengan keberfungsian orang, gitu ya. Kita itu pada umumnya berfungsi seperti biasanya, tetapi ada situasi tertentu yang membuat kita tidak berfungsi. Misalnya kita mempunyai bawaan dari lahir, misalnya kecacatan, misalnya ada ketidakseimbangan, atau masalah yang kita hadapi sehari-hari, atau bencana.
Ya kan? Yang saya biasanya pegawai biasa ASN, karena bencana saya tidak bisa bekerja. Keluarga saya tidak berfungsi lagi. Kalau berkepanjangan menjadi breakdown. Betul. Nah, bidang-bidang ini yang menjadi perhatian pekerja sosial. Siap gitu ya Pak. Nah, kalau nggak salah pekerja sosial ini sudah diatur dalam undang-undang ya Pak? Betul. Secara tradisional pekerjaan sosial itu sudah lama di Indonesia ya. Sejak zaman kemerdekaan dulu ada yang namanya jawatan sosial. Jawatan sosial. Itu yang bertugas untuk menangani korban perang, para pengemis, fakir miskin, termasuk korban bencana, seperti dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini kemudian diturunkan menjadi undang-undang tersendiri, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Itu merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar untuk memastikan kesejahteraan sosial. Dan profesi kuncinya adalah profesi pekerjaan sosial. Profesi pekerjaan sosial. Betul. Nah, tadi di awal juga disebutkan sama Pak Puji gitu ya, dokter, terus juga mungkin TNI Polri yang bekerja sangat dekat dengan masyarakat atau sosial kita gitu. Nah Pak, apakah pekerja sosial ini sama atau dokter dan perawat TNI Polri ini bisa disebut sebagai pekerja sosial, atau ini adalah itu dua hal yang berbeda gitu? Gimana Pak? Saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Begini, pekerjaan sosial itu sendiri adalah suatu profesi yang sama seperti dokter, seperti lawyer dan sebagainya. Ya. Nah, ketika seorang dokter menjadi relawan atau pekerja dalam penanggulangan bencana, dia menjadi tenaga kerja kesejahteraan sosial. Tetapi gelarnya bukan pekerja sosial. Ya. Atau seorang relawan menjadi relawan, itu dia mengerjakan suatu kegiatan yang bersifat kesejahteraan sosial, tetapi belum tentu pekerjaan sosial. Karena di dalam undang-undang itu cukup spesifik disebutkan pekerjaan sosial itu adalah pekerjaan yang sistematis. Ya, berdasarkan ilmu yang tertata, ada dasar nilainya, dan dia punya metodologi dan keterampilan, dan diawasi oleh suatu organisasi profesi. Oh, ada organisasi pengawasnya tersendiri gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya bedanya dengan teman-teman relawan atau volunteer gitu ya, yang sering kita sebut, maksudnya kan teman-teman relawan itu juga bekerjanya tadi didasari oleh kedermawanan, terus juga didasari oleh kesetiakawanan, sama lah ya gitu Pak, mungkinnya dengan pekerja sosial gini. Tapi apa bedanya gitu Pak dengan teman-teman relawan? Saya contohkan begini ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, semua orang tuh ingin dan harus terlibat di dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Betul. Ya kan? Memelihara anak supaya tidak sakit, kalau ada yang sakit menolong. Ini semua orang bisa dan harus melakukannya. Betul. Tetapi ketika tugas-tugas itu melibatkan suatu situasi yang cukup kompleks, yang memerlukan disiplin penanganannya, melakukan analisis dan sebagainya, hanya dokter yang diberi kewenangan melakukannya. Nah, sekarang analogi kita tarik nih, menolong orang lain ya, kedermawanan itu tugas semua orang. Tetapi ketika dia melibatkan suatu tugas yang kompleks, misalnya begini, pengelolaan dana, semua orang bisa memberikan bantuan ya, donasi, semua orang. Tetapi ketika donasi itu berupa suatu kesatuan yang kompleks, tugasnya adalah untuk membuat pemulihan setelah bencana misalnya. Semua orang bisa berpartisipasi, tetapi merancang, melakukan kajian tentang kebutuhan komunitas, membuat bangunan dan pelayanan semuanya itu mendukung pemulihan yang baik dan berkelanjutan, memerlukan metodologi. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh pekerja sosial. Nah, ini yang membedakan antara relawan dengan pekerjaan sosial. Relawan itu penting sekali Mbak Alia. Dia bekerja dengan hati sebagai ibadah. Ini penting dan semua orang harus melakukannya. Tetapi lagi-lagi ketika ada unsur akuntabilitas di dalamnya, ada unsur kualitas di dalamnya, ada unsur menjunjung tinggi martabat, maka diperlukan profesi. Nah, profesi inilah salah satu jawabannya. Nah, kalau misalnya tahapan tadi kan dibutuhkan dasar keilmuan, ada nilai-nilainya tersendiri. Nah, itu apa saja Pak yang harus dimiliki oleh para pekerja sosial ini Pak? Ya, jadi untuk menjadi pekerja sosial, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa seseorang itu harus menamatkan pendidikan perguruan tinggi, entah D4 atau S1 di bidang kesejahteraan sosial,
atau pekerjaan sosial atau ilmu sosial tertentu. Jadi sudah ada istilahnya pendidikan yang tersendiri gitu ya Pak? Ya. Atau ilmu sosial tertentu yang dekat dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi selesai dulu S1. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun. Setelah itu dia harus mengambil pendidikan profesi, Mbak Alia. Wah, jadi benar-benar kayak dokter gitu ya Pak? Persis, seperti insinyur juga. Jadi ini sekitar 18 bulan. Setelah itu dia harus mendaftar menjadi anggota organisasi profesi, diregistrasi, kemudian mengambil uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat secara nasional. Nah setelah itu baru dia disebut mempunyai kualifikasi, kemudian bersertifikasi untuk berpraktek sebagai pekerja sosial. Entah dia dengan suatu lembaga, atau kalau mau dia bisa melakukan praktik mandiri kalau dia mendapatkan surat izin praktek, persis seperti dokter. Oke gitu ya Pak, jadi bedanya mungkin dengan relawan adalah kalau teman-teman pekerja sosial ini mungkin bisa terikat dengan lembaga atau sendiri gitu ya, tapi kalau relawan kan mungkin lebih lepas gitu ya Pak untuk kerjaan. Saya kira tidak ya, tidak selalu seperti itu. Misalnya teman-teman dari Tagana ya, dari Kementerian Sosial, kemudian ada relawan dari misalnya dari masjid atau dari gereja, mereka punya ikatan kelembagaan. Tetapi dasar atau yang mereka berikan itu adalah suatu yang keluar dari hati, yang saya katakan dimotivasi oleh agama, kedermawanan, atau juga beberapa jenis pelatihan. Misalnya untuk menjadi pekerja dapur umum, Anda harus dilatih dulu 2 minggu, ya. Tapi kalau kita bandingkan pelatihan 2 minggu dengan pelatihan 6 tahun, agak berbeda ya. Iya, betul Pak. Saya sendiri belajar pekerja sosial 9 tahun Mbak Alia. 9 tahun Pak. Jadi SMA saya itu sekolah menengah pekerjaan sosial di Malang. Sekolah menengah pekerjaan sosial Pak. Ini Mbak Alia belum lahir, saya itu mengambil sarjana muda dulu namanya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Itu 4 tahun. Jadi 4 tambah 4, 8. Terus saya mengambil master ilmu pekerjaan sosial di negara lain 2 tahun. Jadi berapa? Hampir 9 tahun. Iya, hampir 10 tahun, Pak. Hampir 10 tahun, bayangin untuk belajar hanya pekerjaan untuk belajar sosial. pekerjaan sosial. Jangan pakai kata hanya, untuk belajar pekerjaan sosial. Iya. Nah, kemudian saya mengambil sertifikasi di Indonesia sehingga saya sekarang adalah seorang pekerja sosial yang terdaftar dan memegang sertifikat untuk berpraktik. Oke, nah itu tadi kan secara umum ya Pak, pekerjaannya secara umum. Nah sekarang kalau kita ngomongin di penanggulangan bencana, posisi teman-teman pekerja sosial ini ada di mana saja Pak? Oke, kita mulai dengan tugasnya, gambaran tugasnya kira-kira. Idealnya seperti apa? Dalam keadaan terjadi bencana yang langsung terlintas di benak kita, ada yang mengalami trauma. Betul. Tapi saya tidak bicara itu dulu. Pada saat terjadi bencana, ada situasi yang mengancam hidup dan kehidupannya, entah cedera, keluarganya meninggal dan sebagainya. Betul. Atau juga dia mengalami yang tadi saya katakan sebagai disfungsi ya, dalam artian bahwa dia tidak bisa bekerja, seperti ini kondisi dalam keadaan emergency, darurat. Maka jelas-jelas kelihatan banyak tugas yang harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam rangka penyelamatan hidup dan kehidupan. Betul. Tetapi saya katakan awalnya tadi, penanggulangan bencana sudah menjadi komprehensif dan integrated. Bahkan pada saat kesiapsiagaan, juga ada peran dari pekerja sosial, yaitu menyiapkan komunitas untuk mengetahui risiko yang mereka hadapi dan membantu mereka secara sistematis, terencana, dan jangka panjang membuat pengaturan-pengaturan yang berupa kesiapsiagaan komunitas dan masyarakat atau sektor. Ditarik lebih jauh lagi Mbak Alia, di dalam pengurangan risiko itu ada yang bersifat risiko fisik, ada risiko struktural, tapi ada risiko yang bersifat social relational. Misalnya, orang yang bekerja sebagai TKW misalnya, keluarganya tidak lengkap, tidak ada ibunya, misalnya kan. Ini berbeda dengan suatu keluarga yang lengkap. Dalam hal pengurangan risiko, mereka cenderung lebih rentan, ya kan? Betul. Nah, pengkajian, penguatan kapasitas, membuat mereka lebih siap, memahami risiko, ini memerlukan suatu tindakan yang sistematis. Ini juga ranahnya pekerjaan sosial. Lebih jauh lagi, mendeteksi risiko, mengkaji risiko apa saja sebagai interaksi dari bahaya dengan situasi kehidupan. Ini memerlukan juga disiplin. Nanti di dalam pemulihan ada lagi yang sudah saya jelaskan tadi, pemulihan fisik harus seimbang dengan pemulihan
spiritual, tetapi ada juga aspek sosialnya. Nah ini kalau ketika dia diatur secara sistematis, ya, yang melibatkan suatu struktur, ya. Kalau yang keadaannya misalnya tidak terlalu berat, siapa yang melakukannya? Kalau dia kompleks siapa? Dan kalau dia memerlukan perhatian khusus, siapa yang melakukannya? Ini ada pembagian tugas. Dan bagian dari itu yang tadi saya katakan, yang kompleks ini menjadi tanggung jawab pekerja sosial gitu. Jadi memang pekerja sosial itu posisinya saat penanggulangan bencana tidak hanya saat darurat ya Pak, tapi sampai mendeteksi risiko, lalu sampai seluruh spektrum ada peran yang bisa dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih, qualified dan bersertifikasi. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, se-urgent apa sih Indonesia saat ini membutuhkan pekerja sosial khususnya dalam penanggulangan bencana? Ya, saya kira Mbak Elia, kalau kita lihat ya, hakikat dari bencana dan risiko di Indonesia ini semakin kompleks. Ketika bahaya alam, teknologi, industri, pandemi berimpitan, ini menjadi sangat kompleks. Betul. Dan tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan kesehatan misalnya, lockdown saja, atau pendekatan engineering atau rekayasa, kita batasi dengan pagar. Ada perubahan perilaku yang diperlukan. Betul. Ada perubahan tata cara orang hidup. Ya. Ada yang perlu dibantu secara langsung. Ada yang perlu dipulihkan dari stres, dari krisis. Nah, aspek-aspek ini ya sebenarnya menjadi bidang kepakarannya pekerjaan sosial. Tetapi sekarang bidang-bidang ini belum dibakukan, Mbak Ali. Ya, jadi di BNPB sendiri, di BPBD atau OPD penanggulangan bencana, nomenklatur pekerja sosial itu masih disebutkan secara implisit. Masih samar-samar gitu masih ya samar-samar ya. Jadi masih dianggap dipahami. Nah, dari sini ke depan ini diperlukan nanti ada suatu langkah membuatnya menjadi eksplisit. Yang saya bayangkan Mbak Alia, bahwa dari sini ke depan aspek-aspek pekerjaan itu dalam penanggulangan bencana itu disebutkan biasanya Kementerian PAN PRB itu akan membuat suatu pemetaan kompetensi. Dan di dalam jabatan fungsional ada kategori tertentu jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapan yang menuntut kualifikasi tertentu oleh dan dari pekerjaan sosial. Nah ini bisa nanti di BNPB ada, di BPBD ada, dan setiap kali rekrutmen akan ada suatu nomenklatur untuk CPNS atau jabatan fungsional yang nomenklaturnya pekerja sosial. Jadi maksudnya untuk teman-teman yang memang sudah mulai dari sekarang nih menggeluti ilmu kesejahteraan sosial, tidak perlu khawatir lagi gitu ya Pak untuk kira-kira prospek pekerjaannya seperti apa, karena memang nanti perkembangannya misalnya seperti COVID kemarin aja, mungkin kalau untuk orang yang sakit lalu diobati mungkin bisa sembuh gitu Pak, tapi nanti di dalamnya mungkin mentalnya ada yang juga berubah otomatis, harus dikuatkan seperti itu kan Pak. Mungkin lockdown kan juga membuat, kalau saya kemarin ya Pak 3 bulan waktu awal 2020 itu kayak ya Allah di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu, stres pasti gitu ya. Nah mungkin disitulah teman-teman pekerja sosial itu berkolaborasi untuk bisa memulihkan gitu ya Pak. Jadi kalau saya ambil contohnya Mbak Alia, ketika terjadi lockdown, yang dipagari bukan hanya fisiknya, tapi psikologinya. Tapi itu sudah ada psikolog yang menolong. Implikasi dari lockdown itu adalah bahwa hubungan Mbak Alia dengan teman-teman, dengan keluarga itu berubah. Yang tadinya Mbak Alia ketemu dengan bapak ibu ya hanya sore hari atau pagi hari sebelum kerja, sekarang berada di satu tempat bersama-sama. 6 orang di dalam satu rumah selama 3 bulan. Ini tapis-tapis atau rajutan hubungannya berubah sama sekali dengan tetangga, dengan komunitas. Nah, memulihkan lagi ini bisa dilakukan dengan kedermawanan, dengan kerelawanan bisa. Tetapi kalau Anda memerlukan rencana yang sistematis untuk orang menjadi lebih kuat dalam pemulihannya, Anda memerlukan seorang pakar yang bidangnya memang menganalisis hubungan satu orang dengan yang lainnya dan implikasinya pada kesejahteraannya. Nah ini wilayah-wilayah yang menjadi kepakarannya pekerja sosial. Nah kemudian memasukkannya ke dalam perencanaan daerah,
menyediakannya intervensi, program dan seterusnya. Seperti itu Mbak Alia. Oke, jadi analisis dari teman-teman pekerja sosial ini yang nantinya akan membantu mungkin pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat gitu ya Pak untuk menentukan kebijakan ke depannya seperti apa gitu. Oke. Pak, sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta. Ini salah satu sesi spesial di podcast BNPB Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat di layar di depan ini. Nanti Bapak bisa pilih jawabannya mitos atau fakta pakai ini Pak. Ini ada yang mitos, ini ada yang fakta. Jangan sampai kebalik ya Pak. Oke. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke mitos atau fakta yang pertama. Mitos atau fakta. Praktik pekerjaan sosial penanggulangan bencana hanya dilakukan saat tanggap darurat saja. Nah ini tadi sebenarnya udah dijelasin sama Pak Puji, tapi boleh diperjelas lagi Pak. Jawabannya apa nih? Mitos atau fakta? Mitos teman-teman. Ternyata penanggulangan bencana itu bukan hanya pada saat darurat. Penanggulangan bencana itu mempunyai rentang spektrum yang luas, mulai dari mencegah terjadinya bencana, mengurangi risiko yang diketahui, menyiapkan diri, merespon sampai memulihkan. Ini ranah seperti itu. Dan kemudian di layernya ada yang intervensi yang sifatnya fisik, ada yang struktural, tapi ada juga yang sosial. Betul. Nah ini peran di mana para pekerja sosial akan memainkan peran. Ini yang tadi Mbak Alia katakan, teman-teman jangan khawatir. Mereka yang sedang belajar kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial akan punya peran di sana. Untuk mereka yang sudah berkarya di bidang itu tetapi belum mengambil sertifikat, mereka harus secepatnya mengambil sertifikat nasional. Segera ya. Segera. Dan untuk mereka yang tertarik untuk belajar ilmu sosial dan punya hati yang besar, hati yang baik, tertarik dengan hak asasi manusia, kesetaraan, keberagaman, dan pembelaan, pekerjaan sosial adalah lapangan yang perlu dipertimbangkan sebagai bidang belajar dan bidang kerja. Kerjaan gitu ya. Karena, terutama di bidang penanggulangan bencana. Ya betul, karena sulit ya Pak. Maksudnya saya membayangkan kalau struktur itu oke terlihat bangunannya gitu untuk menanggulangi bencana. Tapi kalau sosial itu kan tidak terlihat gitu Pak. Maksudnya apa yang harus dibereskan seperti apa itu kan butuh ya tadi pendidikan tersendiri itu ya Pak. Gitu. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang kedua. Pekerja sosial memiliki prospek pekerjaan yang luas. Nah ini udah berkali-kali juga tadi disebutkan nih fakta. Oke. Jadi Mbak Alia, prospek pekerjaan terinspirasi menjadi pekerja sosial ini terbuka luas. Ya. Saya berikan contoh di salah satu kementerian di Indonesia, kementerian yang bertanggung jawab di bidang lingkungan misalnya, baru saja mengeluarkan peraturan bahwa semua perusahaan di Indonesia yang ingin meningkatkan kualitasnya, kriterianya, itu ada persyaratannya, harus mempunyai komponen mitigasi bencana, yang sebenarnya berarti penanggulangan bencana. Ya, jadi perusahaan itu harus melek tentang penanggulangan bencana, harus bisa mengoperasikan industrinya dalam konteks penanggulangan bencana. Nah ini contohnya, kalau seluruh Indonesia diterapkan, maka berapa ribu pekerja sosial yang dibutuhkan. Kalau nomenklatur bidang-bidang sosial di BNPB, BPBD dan OPD seluruh Indonesia diterapkan, berapa pekerja sosial yang diperlukan? BNPB ada 34 BPBD provinsi, ada 528 kabupaten, berarti sekitar 600 lembaga. Kalau di dalamnya masing-masing mengambil 3 orang, 1.800. Kemudian KLHK, ya. Nah kemudian yang di bidang LSM, mereka juga memerlukan tenaga pekerja sosial. Teman-teman di sektor zakat, ya, nah ini pundi-pundi umat ini bisa diberikan sebagai kedermawanan, tetapi bisa juga dibuat struktur dan program sedemikian rupa sangat berdaya guna, memerlukan pekerja sosial. Di berbagai KL, kehakiman, kemudian bahkan di angkatan bersenjata, saya dengar sekarang ada juga pekerja sosial. Ya, untuk rehabilitasi untuk teman-teman yang baru pulang dari bertugas mengalami kecacatan, harus menyelesaikan diri kembali ke komunitas setelah perang. Ini memerlukan rehabilitasi yang komprehensif, ya. Kemudian di industri, jadi lapangan ini terbuka luas. Ini sedang dipetakan
oleh organisasi yang namanya Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI. Ini akan dipetakan bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan bidang mana saja memerlukan pekerja sosial yang mempunyai kepakaran di bidang apa. Ini sedang dipetakan. Oke gitu. Baik. Jadi maksudnya sangat terbuka luas sekarang gitu ya Pak, karena maksudnya memang kan penanggulangan bencana itu sangat dekat dengan masyarakat gitu ya, yang akan berdampak oleh bencana adalah masyarakat gitu. Betul. Nah makanya dibutuhkan teman-teman tadi untuk analisisnya, lalu juga untuk ketangguhan ke depan masyarakat, komunitas, keluarga gitu ya Pak. Jadi ada dua hal yang menarik Mbak Ania. Pak? Yang pertama adalah ada suatu survei yang dilakukan ya, bahwa dengan adanya transformasi digital ini akan banyak pekerjaan yang hilang. Anda lihat apa yang hilang? Tukang ojek udah hilang. Ya. Nanti teller bank itu akan hilang. Iya, sekarang pun sudah mulai hilang kan? Robot semuanya gitu Pak. Tetapi yang tidak tergantikan adalah pekerjaan yang bekerja dengan hati, perasaan dan hubungan manusia. Betul, iya. Jadi pekerjaan sosial ini bukan pekerjaan yang sunset, ini pekerjaan yang sunrise. Ya betul. Yang kedua, dengan bergesernya kehidupan kita menjadi digital sekarang, cara kita hidup dulu yang bertetangga dan sebagainya, sekarang enggak lagi. Kita gibahnya bukan lagi mulai mulut, bukan cari kutu, tetapi di platform medsos kan. Betul, sosial media. Nah, ini ada masalahnya sendiri. Ya. Dan pekerja sosial dalam posisi yang unik untuk memahami interaksi antara manusia di plan yang baru ini, dan dia disiapkan punya keterampilan untuk memahami itu. Jadi ini pekerjaan yang betul-betul emerging ya, yang muncul gitu. Sementara yang lainnya mengalami sunset. Nah ini berita baiknya seperti itu. Betul ya, maksudnya di tengah-tengah perkembangan teknologi justru kita membutuhkan lebih banyak pekerja sosial, karena itu tadi ya Pak, maksudnya kalau struktur itu terlihat tapi pekerjaan antara hati itu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Betul. Seperti itu ya Pak. Karena memang misalnya kalau kita lihat anak-anak ya, ini bergaul melalui gadget. Tetapi keterampilan sosialnya itu menjadi sangat narrow, sangat sempit ya. Kecil sekali sekarang. Jadi kompleks masalahnya. Nah ini makanya pekerja sosial dilengkapi dengan pemahaman tentang dinamika hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yang memungkinkan dia untuk melakukan kajian, analisis dan juga membantu memfasilitasi mencari solusi terhadap situasi yang tidak dipahami oleh para penyandangnya. Persis seperti dokter. Wah dok saya cuma masuk angin, tapi dia melakukan diagnosis yang mungkin berbeda karena menghubungkan satu fenomena dengan yang lainnya, dia keluar dengan suatu diagnosis. Bukan masuk angin itu sebenarnya Anda mengalami hyperacidity, misalnya gitu kan. Hanya dokter yang tahu. Dan dalam hal ini hanya pekerja sosial yang bisa melakukan hubungan satu titik dengan lainnya sampai pada suatu kesimpulan yang menjadi dasar dari intervensinya. Oke, karena ada keilmuan tadi itu ya Pak, yang harus dimiliki oleh semua pekerja sosial. Dan di samping itu ada pilar-pilar nilainya Pak. Apa aja tuh Pak nilainya? Yang pertama ya, pekerja sosial itu selalu mempunyai kepercayaan bahwa kliennya itu tidak pernah hopeless. Seburuk apapun keadaan kehidupanmu, kamu selalu punya hal yang positif yang membuatmu menjadi lebih baik. Selalu ada harapan gitu ya. Selalu optimis ya. Dan kamu punya hak menentukan hidupmu sendiri. Saya hanya memfasilitasi. Itu ya. Ini namanya self determination. Ini contohnya. Yang keduanya adalah bahwa pekerja sosial itu dalam melakukan pekerjaannya seperti lawyer, saya tidak melibatkan diri saya pribadi dan penilaian saya, melainkan saya ini di sini sebagai fasilitator. Nah, yang penting lagi, pekerjaan sosial ini salah satunya profesi yang secara eksplisit mengatakan kami berpihak kepada hak asasi manusia. Dan kami berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan teraniaya secara eksplisit. Dan kami punya komitmen terhadap perubahan sosial. Nah ini antara lain dasar keilmuan, kemudian dasar nilai, dan di dalamnya kemudian muncul keterampilan dan metode dan peralatan tertentu untuk melaksanakannya. Sekolahnya 6 tahun setengah. 6 tahun, bayangin teman-teman gitu. Maksudnya kalau di BNPB kan ini juga dalam penanggulangan bencana biasanya kami kan juga ada pendidikan dan pelatihan gitu ya. Tapi kan itu kan hanya istilahnya manajemen bencananya, kompleksnya gitu. Tapi untuk yang secara sosialnya yang dari hati ke hati itu mungkin tidak semua yang di BNPB ini. Mungkin membedakannya seperti ini. Teman-teman di BNPB melalui pendidikan dan pelatihan itu sebenarnya mempelajari proses.
Ya, proses bisnis untuk menanggulangi bencana. Tetapi secara substantif, dia harus bekerja dengan dokter, dia harus bekerja dengan insinyur untuk memperbaiki struktur ya. Betul. Dan untuk memperbaiki yang aspek sosialnya, dia tidak tahu bekerja dengan siapa. Hari ini mereka tahu. Anda bekerja dengan pekerja sosial. Oke, itu tadi ya, teman-teman balik lagi prospek pekerjaan pekerja sosial ini sangat luas, apalagi saat ini ada transformasi dunia karena COVID ini juga ya Pak. Jadi otomatis makin banyak pekerja sosial yang dibutuhkan masyarakat gitu. Oke, kita lanjut ke mitos atau fakta yang terakhir ini Pak. Nah ini, siapa saja bisa menjadi pekerja sosial asalkan punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, mitos. Kenapa itu mitos Pak? Ya, tadi dikatakan bahwa untuk menjadi pekerja sosial yang profesional, Anda harus sekolah setidak-tidaknya 6 tahun, harus lulus uji kompetensi dan mendapat registrasi dan menjadi anggota dari asosiasi profesi. Ya. Setiap orang bisa menjadi pegiat sosial. Oke, ada pegiat sosial. Ya, setiap orang bisa menjadi relawan sosial. Setiap orang bisa menjadi dermawan. Tetapi untuk menjadi pekerja sosial, seseorang harus mempunyai kualifikasi dan sertifikasi dan diawasi etik dan praktiknya oleh organisasi pekerjaan sosial, gitu ya. Nah, jadi saya tadi mengatakan keberadaan pekerja sosial ini tidak mengesampingkan kegiatan sosial, kesetiakawanan, justru memperkuatnya. Hanya saja istilah pekerjaan sosial ini karena masih baru, ya, betul. Artinya secara hukum baru berusia 3 tahun, tidak heran kiranya kalau istilah ini sering dirancukan. Misalnya, ada orang yang melakukan atau terbukti melakukan kejahatan ringan yang dipidana tidak melibatkan kurungan, tetapi dikenakan pekerjaan kerja bakti. Tetapi di dalam media disebut dikenakan pekerjaan sosial. Nah, ini kan yang satu orang hukuman, yang satunya orang belajar 9 tahun seperti saya, sama. Ini kan rancu ya. Gitu. Nah, jadi istilah pekerjaan sosial sebegitu familiarnya untuk kita, dan ini bukan hanya di Indonesia, di banyak tempat juga begitu, sehingga diperlukan waktu bagi masyarakat, misalnya dulu dari komunitas, kemudian dari dukun, tabib, sampai kemudian menjadi suatu disiplin yang establis menjadi kedokteran. Ini memerlukan waktu yang lama. Ya. Nah, waktunya sekarang sudah tiba bagi masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan sosial, tetapi untuk bidang tertentu diperlukan keahlian yang disebut pekerjaan sosial gitu. Oke, jadi kita bukannya mengesampingkan kegiatan sosial yang lain gitu ya Pak, justru kita memperkuat apa yang sudah ada di masyarakat. Betul. Seperti itu ya Pak Puji. Nah, sayangnya ini adalah pertanyaan terakhir Pak gitu. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi bareng-bareng. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Puji atas pencerahannya terkait dengan pekerjaan sosial ini ya Pak. Semoga makin banyak teman-teman yang aware dengan pekerja sosial, karena memang saat ini masih banyak dibutuhkan nih si pekerja sosial ini, khususnya di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan bencana gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Puji sudah mau main ke sini. Sahabat Tangguh di rumah juga terima kasih sudah mau mendengarkan podcast BNPB sampai akhir. Sekali lagi Alia ingatkan, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah.